Assalamualaikum, selamat datang di IC ID Tech. Di sini kita akan membahas hal-hal seputar komputer dan handphone. Kali ini kita akan mengetes PC yang telah kita rakit di video sebelumnya. Untuk mengingat kembali, saya sudah menaruh link di deskripsi. Pada pengetesan ini, kita akan mengetes PC ini dalam keadaan default dan setelah kita overclock. Pertama-tama, kita akan mengetes dengan setting default. Suhu ruangan pada saat dilakukan pengetesan adalah 28 derajat Celcius. Dengan setting default, suhu prosesor saat idle adalah 39,5 derajat Celcius. Saat kita menjalankan Cinebench R15, kita mendapatkan suhu prosesor maksimal di 85,5 derajat Celcius dengan skor 1505. Saat dijalankan pada benchmark Shadow of the Tomb Raider dengan setting resolusi Full HD dengan refresh rate monitor 144 Hz, dengan setting grafik custom dengan tekstur quality dan level of detail pada level ultra, maka diperoleh average FPS 90 FPS dengan suhu maksimum CPU 80 derajat Celcius dengan suhu maksimum GPU 66 derajat Celcius. Pada saat dijalankan di benchmark Far Cry 5 dengan setting resolusi Full HD dan refresh rate monitor 144 Hz dan setting grafik ultra, opsi HD tekstur on, maka diperoleh average FPS 89 FPS dengan suhu maksimum CPU 86 derajat Celcius dan suhu maksimum GPU 64 derajat Celcius. Sekarang kita akan coba overclock PC ini dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan AMD Ryzen Master dan overclock melalui BIOS. Kita akan coba overclock dengan Ryzen Master terlebih dahulu. Namun, sebelumnya kita akan mengaktifkan dulu XMP RAM lewat BIOS. Pada motherboard Asus, kita tidak akan menemukan pilihan mode XMP di BIOS. Tapi untuk mengaktifkan XMP, kita masuk di menu AI Overclock Tuner dan pilih menu DOCP. Yang unik pada motherboard ini, saat kita mengaktifkan DOCP, akan muncul notifikasi yang mengatakan bahwa performa terbaik jika memori clock berbanding FCLK adalah 1:1. Yang artinya nilai frekuensi FCLK harus sama dengan nilai frekuensi memori dan maksimum stabil di frekuensi 1800. Sehingga jika FCLK-nya 1800, DRAM frekuensinya juga harus 1800 MHz. Dan jika dikalikan dengan DDR menjadi DDR4 3600. Karena frekuensi RAM yang kita punya setelah DOCP diaktifkan adalah 3200 MHz, maka nilai FCLK-nya adalah 1600. DRAM voltage juga sudah berubah ke 1,35 volt setelah kita mengaktifkan DOCP, maka kita langsung save dan reset saja. Sekarang kita akan coba overclock menggunakan AMD Ryzen Master. Setelah kita membuka aplikasi Ryzen Master, untuk overclock kita tinggal pilih profil 1 atau 2. Kemudian kita pilih manual. Untuk voltase, karena kita masih menggunakan stok cooler, maka kita biarkan saja di 1,25 volt. Setelah itu kita tinggal merubah frekuensinya dengan cara menggeser bar atau dengan mengetik sendiri di kolom sebelah kiri bar. Di pengujian ini, kita langsung overclock sesuai dengan maksimum boost prosesor ini, yaitu 4,2 GHz. Setelah itu kita save dan apply. Sekarang prosesor ini sudah berjalan di 4,2 GHz all-core. Saat dites menggunakan Cinebench R15, kita mendapatkan skor 1552 dengan suhu prosesor 89 derajat Celcius. Tentu saja suhu ini sangat tinggi untuk AMD Ryzen. Untuk AMD Ryzen sebaiknya suhu dijaga di bawah 80 derajat Celcius. Di pengujian benchmark Shadow of the Tomb Raider, kita mendapatkan average 90 FPS dengan suhu prosesor 78 derajat Celcius dan suhu GPU 67 derajat Celcius. Di pengujian benchmark Far Cry 5,
kita mendapatkan average 97 fps dengan suhu prosesor 73 derajat Celcius dan suhu GPU 63 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan overclock melalui BIOS. Untuk overclock melalui BIOS, kita akan melakukan dengan cara sebagai berikut. Saat kita sudah masuk di menu BIOS, kita tinggal tekan F7, kemudian kita pilih menu AI Tweaker, kemudian di bagian CPU Core Ratio, kita ketik nilai frekuensi yang kita inginkan. Misalnya kita akan overclock ke 4200 MHz, maka kita ketik 42, karena nilai itu akan dikalikan dengan nilai BCLK yang tertera secara default. Setelah kita ketik dan enter, maka target CPU speed di ujung kiri sebelah atas akan berubah sesuai dengan nilai yang kita inginkan. Selanjutnya kita ke bagian CPU voltage. Di bagian ini kita rubah dari auto ke manual. Nanti akan muncul CPU voltage override. Di bagian ini untuk overclock, penggunaan harian, angka yang disarankan adalah maksimal 1,35 volt. Kecuali jika CPU cooler teman-teman sangat bagus, maka mungkin bisa sampai 1,4 volt bahkan 1,5 volt. Berhubung kita masih menggunakan stok cooler, maka kita ganti saja dari auto ke 1,25 volt. Ini pun saat kita OC menggunakan AMD Ryzen Master, suhunya sudah sangat tinggi. Selanjutnya kita rubah SOC voltage dari auto menjadi manual. Setelah itu akan muncul SOC voltage override. Di bagian ini kita rubah dari auto menjadi 1,2. Saya juga tidak tahu arti nilai ini dan kenapa harus 1,2. Jika di antara teman-teman ada yang tahu arti dari nilai 1,2 volt ini, dan kenapa harus 1,2? Tolong tulis di kolom komentar agar saya dan teman-teman lain yang menonton video ini bisa tahu juga arti dari nilai itu. Setelah itu kita tinggal save dan reset. Saat kita uji dengan Cinebench R15, kita mendapatkan skor 1532 dengan suhu prosesor 91,6 derajat Celcius. Di pengujian benchmark Shadow of the Tomb Raider, kita mendapatkan average 91 fps dengan suhu prosesor 83 derajat Celcius dan suhu GPU 67 derajat Celcius. Di pengujian benchmark Far Cry 5, kita mendapatkan average 96 fps dengan suhu prosesor 77 derajat Celcius dan suhu GPU 65 derajat Celcius. Dari pengujian yang kita lakukan tadi, maka diperoleh data. Di pengujian Cinebench R15 kita mendapatkan skor saat default 1505, saat kita overclock menggunakan Ryzen Master di 4,2 GHz mendapatkan skor 1552, dan saat overclock lewat BIOS di 4,2 GHz mendapatkan skor 1532. Sedangkan suhu prosesor pada pengujian Cinebench R15 saat default adalah 85,5 derajat Celcius. Saat overclock 4,2 GHz menggunakan Ryzen Master 89 derajat Celcius dan overclock melalui BIOS 91,6 derajat Celcius. Di pengujian benchmark Shadow of the Tomb Raider saat default mendapatkan average FPS 90 fps, saat overclock 4,2 GHz menggunakan Ryzen Master mendapatkan average 90 fps, dan saat overclock 4,2 GHz melalui BIOS mendapatkan average 91 fps. Dan soal suhu pada pengujian Shadow of the Tomb Raider, saat default kita mendapatkan suhu prosesor 80 derajat Celcius dan suhu GPU 66 derajat Celcius. Saat overclock menggunakan Ryzen Master mendapatkan suhu prosesor 78 derajat Celcius dan suhu GPU 67 derajat Celcius. Dan saat overclock melalui BIOS mendapatkan suhu prosesor 83 derajat Celcius dan suhu GPU 67 derajat Celcius. Di pengujian benchmark Far Cry 5, saat default mendapatkan average 89 fps, saat overclock 4,2 GHz menggunakan Ryzen Master mendapatkan average 97 fps, dan saat overclock 4,2 GHz melalui BIOS mendapatkan average 96 fps. Dan soal suhu pada pengujian Far Cry 5, saat default kita mendapatkan suhu prosesor 86 derajat Celcius dan suhu GPU 64 derajat Celcius. Saat overclock menggunakan Ryzen Master mendapatkan suhu prosesor 73 derajat Celcius dan suhu GPU 63 derajat Celcius. Dan saat overclock melalui BIOS mendapat suhu prosesor
77 derajat Celcius dan suhu GPU 65 derajat Celcius. Sebagai kesimpulan, dari data yang kita peroleh agar suhu prosesor bisa terjaga, maka sebaiknya kita menggunakan CPU cooler aftermarket, baik itu water cooling maupun air cooling. Sekian dulu video kita kali ini. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan langsung di-share dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sekian, wassalam.